Pak Ahmad yang baru saja diangkat sebagai lurah di desanya berjalan sendirian di jalan desa yang sepi. Tiba-tiba ia dihentikan oleh seorang warga yang tampak tergesa-gesa. "Mau kemana malam-malam begini, Pak?" tanya Pak Ahmad sambil tersenyum. "Wah, ini Pak, lampu di belakang rumah meledak tadi. Jadi saya mau beli yang baru di warung sana," jawab warga itu dengan nada cemas. "Hah? Lampunya bisa meledak ya? Oh, mungkin sudah waktunya diganti." Pak Ahmad mengangguk, lalu menepuk bahu warga itu. "Hati-hati di jalan ya." Setelah berpamitan, Pak Ahmad melanjutkan perjalanannya menuju rumah Pak Sukir, ketua RT di Dusun Mawar 3. Begitu sampai, Pak Sukir langsung menyambutnya dengan hangat. "Waalaikumsalam, monggo Pak, masuk," ucap Pak Sukir sambil mempersilahkan tamunya duduk di ruang tamu. Setelah beberapa menit berbasa-basi, Pak Sukir membuka percakapan tentang kejadian aneh yang terjadi di dusunnya baru-baru ini. "Pak Ahmad, di dusun saya ini ada kejadian aneh kemarin. Ada seorang warga yang mendadak meninggal setelah melihat penampakan," kata Pak Sukir dengan wajah serius. Pak Ahmad terdiam sejenak, lalu merespon, "Wah, masa sih Pak? Mungkin itu penyakit bawaan." Pak Sukir menggeleng. "Korban sudah dibawa ke rumah sakit Pak, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Meninggalnya memang misterius." Pak Ahmad mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, terdengar suara wanita berteriak dari kejauhan. "Ah!" Suara itu begitu nyaring dan penuh ketakutan. Keduanya langsung bangkit dan bergegas keluar rumah. Di luar, beberapa warga juga keluar dari rumah mereka, mencari tahu apa yang terjadi. Mereka semua akhirnya berkumpul di depan rumah seorang warga, di mana suara tangisan ibu-ibu terdengar memilukan. "Ada apa ini?" tanya Pak Ahmad kepada orang tua gadis yang menangis di halaman rumahnya. "Anak saya Pak, dia meninggal dunia," jawab ayah gadis itu sambil terisak. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Pak Ahmad, ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Pak Sukir dan Pak Ahmad segera berusaha menenangkan situasi. Mereka meminta beberapa warga untuk berjaga di rumah duka malam itu, sementara yang lainnya diminta pulang dan berdoa. "Kronologi kejadiannya bagaimana Pak?" tanya Pak Ahmad kepada ayah gadis itu. "Tadi anak saya mau memberi makan ternak di belakang rumah. Tiba-tiba dia berteriak beberapa kali, dan ketika saya menghampiri, dia sudah terkapar tak bernyawa. Saya juga sempat melihat bayangan hitam melintas, tapi tak jelas apa itu. Di sekitarnya ada banyak serabut kelapa yang berserakan," jelas ayah gadis itu dengan suara bergetar. Pak Sukir menambahkan, "Ini mirip dengan kejadian sebelumnya Pak Ahmad. Korban sebelumnya juga ditemukan dengan serabut kelapa yang berserakan di rumahnya." Warga lain yang mendengar pun ikut angkat bicara, mengiyakan penuturan Pak Sukir. Mereka semua berharap Pak Ahmad bisa menyelesaikan masalah ini. Pak Ahmad merenung sejenak sebelum menjawab, "Saya akan berusaha mengungkap kejadian aneh yang sedang marak ini. Tapi saya belum tahu pasti apa penyebabnya." Warga pun hanya bisa berharap pada lurah baru mereka. Malam itu, Pak Ahmad pulang dengan pikiran yang berat. Di tengah perjalanan yang sepi dan gelap, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bangkai tikus. Meski mencoba mengabaikannya, bau itu tetap saja tercium kuat di hidungnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas di depan motor Pak Ahmad, membuatnya hampir terjatuh. Merinding, ia mempercepat laju motornya, berharap segera sampai di rumah. Setibanya di rumah, Pak Ahmad duduk di ruang tengah, ditemani secangkir kopi yang dibuatkan oleh istrinya. Namun, rasa takut masih menghantuinya. Sementara di Dusun Mawar 3, para warga yang berjaga di rumah duka dikejutkan oleh angin kencang dan bau busuk yang sama. Suasana semakin mencekam ketika terdengar suara pintu dan jendela berderak keras. "Brak, brak, brak!" Suara tangisan seorang wanita terdengar jelas, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Sukir yang ikut berjaga mencoba menenangkan warga dengan mengajak mereka mengaji dan mendoakan arwah gadis yang meninggal. Keesokan paginya, ketika jenazah gadis itu dimandikan, para pemandi jenazah
terkejut melihat tubuh gadis itu yang membiru dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Di tubuhnya mereka juga menemukan serabut kelapa yang menempel. Pak Ahmad yang hadir untuk takziah hanya bisa merenung dalam diam. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di desanya, dan ia bertekad untuk menemukan jawabannya. Beberapa hari kemudian, Pak Ahmad mengunjungi dusun Mawar 2 dan bertemu dengan Pak Bakir, ketua RT setempat. Pak Bakir menjelaskan bahwa kejadian serupa juga terjadi di dusunnya. Bahkan lebih banyak korban, kebanyakan anak kecil, sama seperti di dusun Mawar 3. Di tempat-tempat korban ditemukan selalu ada serabut kelapa yang berserakan. Pak Ahmad pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di desanya. Ia pun meminta Pak Bakir untuk meworo-woro warga agar menjaga anak-anak mereka dan mengadakan ronda malam. Selain itu, ia juga menyarankan agar warga rutin mengaji di rumah masing-masing. Setelah berpamitan, Pak Ahmad kembali pulang. Namun, dalam perjalanan pulangnya, ia kembali melihat bayangan hitam di balik pepohonan pinggir jalan. Meskipun merasa takut, ia tetap fokus untuk segera sampai di rumah dan mencari cara untuk mengatasi teror yang menghantui desanya. Pak Ahmad terus memacu motornya dengan perasaan gelisah. Bayangan hitam yang dilihatnya tadi semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh istrinya, Bu Nur, yang tampak khawatir melihat wajah suaminya yang pucat. "Ada apa, Pak? Kok kelihatan tegang begitu?" tanya Bu Nur sambil mengambilkan segelas air untuk suaminya. Pak Ahmad menghela nafas panjang sebelum menjawab, "Nur, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Beberapa warga meninggal secara misterius, dan setiap kali ada korban selalu ditemukan serabut sabut kelapa di sekitar tempat kejadian." Bu Nur terdiam sejenak. Kemudian dengan nada pelan ia berkata, "Pak, bisa jadi ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Aku pernah dengar dari ibu-ibu di pasar kalau serabut tepes kelapa sering digunakan dalam media ilmu hitam, terutama untuk menimbulkan rasa takut atau bahkan membunuh." Pak Ahmad terkejut mendengar itu. Kamu serius, Nur? Ini bukan main-main. Kalau benar ini ilmu hitam, kita harus segera mencari cara untuk menghentikannya sebelum lebih banyak nyawa melayang. Malam itu, Pak Ahmad hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, di sisi lain, malam itu di salah satu rumah warga di dusun Mawar 4, Tommy baru saja memarkir motornya di depan rumah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan bau busuk menyeruak. Tommy merinding dan melihat tiang pasak rumahnya berubah menjadi sangat tinggi dan besar. Dia terkejut, namun berusaha untuk tidak menghiraukannya dan segera masuk ke dalam rumah. Namun, tiba-tiba terdengar suara geraman yang jelas. Tommy menoleh ke belakang dan terkejut melihat sosok pocong tinggi besar yang menakutkan. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia cepat-cepat masuk ke dalam, mendorong motornya dan menutup pintu rumah. Setelah itu dia bergegas masuk ke kamar. Sementara itu, adik Tommy yang masih SMP sedang mengambil air putih di dapur. Orang tua mereka sudah tertidur lelap. Tiba-tiba, adik Tommy mendengar suara ketukan di pintu samping dapur. Tok 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 tok. Dia membuka pintu, dan betapa terkejutnya dia melihat sosok pocong yang tinggi besar dengan mata melotot tajam dan bau busuk yang sangat menyengat. Adik Tommy langsung terbujur kaku. Gelas di tangannya terjatuh ke lantai. Prang! Mendengar suara itu, Tommy bangkit dari tempat tidur dan menuju dapur. Kaget melihat adiknya yang terdiam kaku. Dia mencoba memanggil adiknya tanpa hasil. Dengan tubuh adiknya yang masih kaku, Tommy membawanya ke kamar. Tommy bingung dan segera membangunkan orang tua mereka. Tok tok tok. Ketukan di pintu kamar orang tua tidak membuahkan hasil karena mereka sudah tertidur lelap. Tommy kembali ke kamar
dan terkejut melihat adiknya sudah bisa bergerak dan tidur lelap. Loh, dia kok sudah bisa bergerak dan tidur? Aneh banget, gumam Tommy. Meski heran, Tommy bersyukur adiknya sudah tidak kaku lagi dan tidur di sampingnya. Ketika Tommy baru saja memejamkan mata, dia terkejut oleh suara dengkuran yang sangat jelas. Tommy memeriksa adiknya, namun adiknya tidak mendengkur. Suara dengkuran itu semakin jelas. Tommy turun dari dipan dan melihat ke bawah. Terkejut melihat sosok pocong yang sangat menyeramkan di bawah dipan. Tubuhnya terasa kaku dan gemetar, dan akhirnya dia pingsan di lantai. Keesokan paginya, ibu Tommy melihat kamar yang tidak terkunci dan menemukan Tommy terkapar di lantai. Ibu mengira Tommy tidur di lantai karena suhu yang gerah. "Tom, bangun Tom," ucap ibunya sambil menepuk pundaknya. Tommy terbangun dalam keadaan bingung dan linglung. "Kamu kenapa tidur di bawah, Tom?" Tommy mengingat kejadian semalam dan menceritakan kepada ibunya. "Semalam aku lihat sosok pocong di bawah dipan, sangat menyeramkan sekali." "Wah, mosok sih Tom? Kamu mungkin halusinasi saja," kata ibunya. "Benar Bu, makanya aku pingsan." "Wes, jangan dipikirkan, kamu mungkin kecapean," kata ibunya yang tidak percaya dengan cerita Tommy. Tommy akhirnya mengalah, mandi dan berangkat ke sekolah. Sementara itu, ibu Tommy membangunkan adiknya. Terkejut melihat kening adiknya panas dan menunjukkan tanda demam. Akhirnya adiknya tidak pergi ke sekolah. Adiknya yang duduk di kelas 5 SD mengangguk saat ibunya mengatakan agar dia tidak berangkat sekolah. Sore hari, adik Tommy yang sudah merasa lebih baik bermain dengan teman-temannya di kebun dekat rumah. Mereka bermain petak umpet hingga maghrib. Ketika adiknya jaga, teman-temannya bersembunyi. Hari sudah gelap, tetapi mereka belum pulang ke rumah. Adiknya mencari teman-temannya, namun tidak menemukannya. Ternyata teman-temannya sudah pulang ke rumah masing-masing. Hembusan angin kencang membuat suasana dingin. Adik Tommy melihat sekelebat bayangan putih dan mendengar suara langkah kaki terseok-seok di belakang rumah. Srek, srek, srek. Dia menoleh ke belakang, mengira itu teman-temannya. Namun terkejut melihat sosok pocong tinggi besar dengan mata melotot. Dia terbujur kaku dan tidak bisa bergerak, lalu ambruk pingsan di tanah. Bruk. Sosok pocong itu meniupkan sesuatu ke tubuhnya dan menghilang entah kemana. Di sisi lain, Tommy dan kedua orang tuanya sedang kebingungan mencari adik Tommy yang belum juga pulang. Mereka mencari kesana kemari, bertanya kepada teman-teman adiknya yang sudah pulang ke rumah masing-masing. Setelah beberapa waktu, mereka bertanya kepada salah satu teman adiknya yang akhirnya memberitahu bahwa adik Tommy terlihat terakhir kali di kebun. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas ke kebun tersebut. Di sisi lain, Tommy dan kedua orang tuanya sedang kebingungan mencari adik Tommy yang belum juga pulang. Mereka mencari kesana kemari, bertanya kepada teman-teman adiknya yang sudah pulang ke rumah masing-masing. Setelah beberapa waktu, mereka bertanya kepada salah satu teman adiknya yang akhirnya memberitahu bahwa adik Tommy terlihat terakhir kali di kebun. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera bergegas ke kebun tersebut. Dengan cahaya senter dari ponselnya, Tommy menerangi jalan di kebun. Betapa terkejutnya mereka saat mendapati adik Tommy tergeletak tak bernyawa di tanah. Di sampingnya terdapat banyak sekali serabut kelapa yang berserakan. "Ya Allah," Tommy berbisik, suaranya bergetar. Mereka semua panik dan segera membawa adik Tommy pulang ke rumah. Setibanya di rumah, tangis pecah dari Tommy dan kedua orang tuanya. Adik Tommy yang sudah tak bernyawa ditemukan dengan tubuh yang gosong dan beberapa serabut kelapa yang menempel di tubuhnya. Ibu Tommy langsung pingsan melihat kondisi anaknya. Para tetangga yang mendengar berita ini segera datang ke rumah mereka. Tak ada yang menyangka adik Tommy akan tewas dengan cara yang begitu tragis. Malam itu, kabar kematian adik Tommy langsung tersebar. Meskipun pemakaman baru akan dilakukan esok pagi. Tommy tak henti-hentinya menangisi kepergian adiknya yang begitu mendadak. Esok paginya, Pak Ahmad dan Bu Nur Intan sarapan bersama. Pak Ahmad berpesan kepada istrinya untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di malam hari, sekedar berjaga-jaga, meskipun di dusun mereka tidak ada tanda-tanda teror.
Bu, nanti malam jangan keluar ya. Dan jangan terlalu banyak aktivitas. Sekedar jaga-jaga. Meskipun di dusun kita gak ada teror, kata Pak Ahmad. Iya Pak, jawab Bu Nur. Nanti Bapak mungkin akan minta bantuan Ustadz Asnawi sama Mbah Man untuk mengatasi ini semua, lanjut Pak Ahmad. Ustadz Asnawi adalah ustadz sepuh yang tinggal di dusun mereka. Namun sebelum itu, Pak Ahmad memutuskan untuk mengecek dusun Mawar 4, satu dusun yang belum sempat ia kunjungi. Sepertinya pagi ini Bapak mau ke dusun Mawar 4, Bu, ucap Pak Ahmad. Lah mau apa Pak? Tanya Bu Nur Intan. Mau cek dulu, siapa tahu ada kejadian serupa, jawab Pak Ahmad. Setelah selesai sarapan, Pak Ahmad langsung berangkat ke dusun Mawar 4 yang terletak paling ujung. Setibanya di sana, Pak Ahmad terkejut mendapati ada acara duka pemakaman salah satu anak yang meninggal dunia tadi malam. Setelah memeriksa lebih lanjut, ternyata penyebabnya sama dengan kasus yang terjadi pada adik Tommy. Akhirnya Pak Ahmad memutuskan untuk ikut ke pemakaman terlebih dahulu. Usai pemakaman, Pak Ahmad kembali ke rumah duka. Di sana, beberapa warga berkumpul dan Pak Ahmad mulai menanyakan kronologi kejadian tersebut. Bagaimana kronologinya? Tanya Pak Ahmad. Sekitar maghrib, ada anak-anak yang main petak umpet di kebun. Teman-temannya kabur pulang ke rumah masing-masing dan adiknya Tommy ditinggal sendiri. Entah bagaimana dia ditemukan sudah tak bernyawa, jelas salah satu warga. Pak Ahmad mendengarkan dengan seksama. Beberapa warga mulai mengeluarkan pendapat masing-masing, dan dua orang di antaranya memberikan pendapat yang mengejutkan Pak Ahmad. Mereka adalah Pak Sugito dan Pak Darnaya, dua orang terpandang di dusun 4. Pak Sugito mencurigai bahwa ada pelaku pesugihan di desa mereka. Dia menduga pelakunya berasal dari dusun Pak Ahmad, karena dusun tersebut tidak mengalami teror seperti dusun lainnya. Maaf Pak Ahmad, saya curiga di dusun Bapak ada yang melakukan pesugihan. Nah, soalnya di dusun Bapak tidak ada teror seperti di sini, kata Pak Sugito. Sementara itu Pak Darnaya setelah hening sejenak tiba-tiba menyebut nama Pak Ucup, seorang penjual kelapa parut di pasar yang tinggal di dusun Mawar 1. Menurutnya, setiap kali ada korban meninggal, selalu ada serat kelapa yang tersisa di sekitar tubuh korban. Menurut saya, bisa jadi Pak Ucup yang melakukannya. Dia orangnya tertutup, dan usahanya jualan kelapa parut di pasar sekarang sukses loh. Apalagi, semalam adiknya Tommy ditemukan dengan serabut kelapa di tubuhnya, jelas Pak Darnaya. Namun, Pak Ahmad tak ingin ada fitnah yang berkembang tanpa bukti yang jelas. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada tuduhan tanpa dasar yang kuat. Tapi Pak, kita tidak boleh menggiring opini sendiri tanpa tahu kebenarannya. Takutnya malah jadi fitnah, kata Pak Ahmad. Benar juga Pak, jawab salah seorang warga. Pak Ahmad kemudian memutuskan untuk menggali informasi lebih lanjut sebelum mengambil langkah lebih jauh. Setelah itu, dia kembali ke rumah dengan niat menemui Ustadz Asnawi keesokan harinya. Malam harinya, di dusun 3, kejadian lain terjadi. Beberapa bapak-bapak yang sedang ronda malam berkumpul sambil bermain catur dan menonton TV. Awalnya suasana tenang-tenang saja, namun tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Kok dingin banget ya bapak-bapak, kata salah satu dari mereka. Iya benar, untung saya membawa sarung, jawab yang lain. Tak lama kemudian mereka mencium bau busuk yang menyengat. Bapak-bapak, kalian cium bau busuk gak? Tanya salah satu bapak. Iya, bau apa ya ini? Jawab yang lain. Ah, mungkin ada banget tikus di selokan, tebak salah satu dari mereka. Mereka mencoba untuk tidak menghiraukannya dan melanjutkan permainan catur. Namun suasana semakin terasa mencekam. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan oleh suara geraman yang serak dan besar. Mereka segera mengedarkan pandangan mencari asal suara itu, namun tidak menemukan apa-apa. Rasa takut semakin menyelimuti, namun mereka berusaha mengusirnya dengan bercanda dan minum kopi. Malam semakin larut dan para bapak-bapak pun bergegas pulang ke rumah masing-masing karena sudah mengantuk.
Pak Husen yang pulang sendirian berjalan kaki melewati jalan yang sepi dan gelap. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh bayangan putih yang melintas diiringi hembusan angin kencang. Merinding, Pak Husen mempercepat langkahnya. Namun ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, seolah-olah ada yang mengikutinya. Srek, srek, srek. Pak Husen menoleh ke belakang karena penasaran. Betapa terkejutnya ia melihat sosok pocong tinggi besar yang sangat menyeramkan, dengan mata merah menyala, mulut menganga, dan tubuh berbau busuk. Tubuh Pak Husen kaku, tak bisa digerakkan melihat sosok itu. Namun ia masih bisa berteriak kencang. Ah! Namun karena tak sanggup lagi melihat sosok itu, Pak Husen akhirnya pingsan. Buk. Sosok pocong itu lalu meniupkan sesuatu ke tubuh Pak Husen yang terkapar di jalan. Keesokan paginya, beberapa warga yang melewati jalan itu terkejut melihat tubuh Pak Husen tergeletak di sana. Itu kan Pak Husen! Tolong! Tolong! Para warga pun datang dan menggotong tubuh Pak Husen ke rumahnya. Setibanya di rumah, istrinya terkejut melihat suaminya yang sudah tak bernyawa. Tangisnya pecah. Tidak menyangka ditinggal suaminya dengan cara tragis. Hari itu juga Pak Husen segera dimakamkan. Tubuhnya membiru dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Malam berikutnya, kejadian serupa menimpa seorang anak kecil yang keluyuran sendirian di jalan sekitar pukul 8 malam. Ia mencari teman untuk bermain, padahal teman-temannya sudah pada tidur. Saat berkeliling, anak itu merasakan dingin dan merinding akibat hembusan angin kencang. Ia melihat bayangan putih dan sesaat kemudian terdengar suara yang memanggil namanya dari belakang. Namun saat ia menoleh, betapa terkejutnya ia melihat sosok pocong yang menyeramkan dengan wajah hitam legam dan bau busuk. Ah! Teriak anak itu. Tetangga yang mendengar teriakan itu segera mencari sumber suara. Namun saat mereka datang, anak tersebut sudah terkapar di jalan dengan kepala berdarah akibat terbentur aspal. Sayangnya, anak itu tidak selamat. Dan anehnya, di aspal ditemukan beberapa serabut kelapa. Semua pun curiga anak itu terkena teror misterius. Orang tuanya yang mengetahui kejadian itu langsung menangis dan bahkan pingsan, karena mereka tahu anaknya biasanya bermain di rumah tetangga, bukan keluyuran. Tak hanya itu, kejadian lain juga menimpa anak kecil lainnya malam itu. Anak tersebut sedang bermain boneka di dalam rumah saat orang tuanya sudah tertidur. Ia tiba-tiba melihat bayangan hitam masuk ke dalam rumahnya dan mendengar suara yang memanggil namanya. Ketika menoleh, ia tidak mendapati apa-apa. Kemudian terdengar suara ketukan di pintu depan. Akhirnya ia pun beranjak ke depan, mengira ada tamu yang datang. Krek! Suara pintu dibuka. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya anak itu melihat sosok pocong tinggi besar berdiri di hadapannya. Ketakutan, ia lari masuk ke kamar dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya tertidur. Namun tengah malam ia terbangun karena ingin buang air kecil. Saat di kamar mandi, ia merinding akibat hembusan angin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Meski masih SD dan kelas 3, ia tak takut buang air sendirian tengah malam karena sudah terbiasa. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu kamar mandi. Tok 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 tok. Ia segera keluar dari kamar mandi dan betapa terkejutnya ia melihat sosok pocong tinggi besar yang menyeramkan sekali. Tubuhnya lemas dan tak kuat melihat sosok itu hingga akhirnya ia pingsan di depan kamar mandi. Sosok pocong itu melihat anak tersebut sudah terkapar, lalu meniupkan sesuatu ke tubuhnya. Esok paginya, ibu anak itu yang hendak cuci muka terkejut melihat anaknya terkapar di depan kamar mandi. Ia sangat kaget mendapati kenyataan bahwa anaknya sudah tewas dengan cara mengenaskan. Tubuhnya membiru dan ada bekas luka yang menghitam. Esok harinya, setelah semua pekerja pulang ke rumah masing-masing, Pak Ahmad memutuskan untuk mengajak Ustadz Asnawi menemui Pak Ucup untuk menanyakan sesuatu. Setibanya di rumah Pak Ucup, yang bukan orang kaya ataupun kekurangan, ya cukuplah, hanya biasa-biasa saja. Pak Ahmad dan Ustadz Asnawi disambut dengan ramah. Namun, sebelum Pak Ahmad sempat berbicara, Pak Ucup langsung memotong ucapannya, menebak bahwa Pak Ahmad hendak menanyakan apakah dirinya pelaku teror di dusun lain. Pak Ahmad terkejut mendengarnya, heran siapa yang telah menyebarkan rumor tersebut. Pak Ucup tidak marah pada Pak Ahmad, hanya merasa kecewa
Karena rumor itu, usahanya menjadi sepi. Ia bersumpah bahwa ia bukan pelakunya. Ustadz Asnawi pun menegaskan bahwa Pak Ucup bukanlah pelaku teror dan pelakunya bukan berasal dari dusun mereka. Bahman dan Ustadz Asnawi kemudian mengusulkan agar warga dusun Mawar 3 memancing sosok itu keluar malam ini dengan ronda dan mengawasi jebakan. Ia juga memberi instruksi untuk melempar remukan daun kelor yang sudah direndam air ke arah jebakan saat ada yang mencurigakan. Intinya, jangan takut, pelakunya tak jauh dari sana dan mengenakan jubah hitam. Setelah memahami rencana itu, Pak Ahmad bergegas menuju dusun 3. Ustadz Asnawi memutuskan untuk pulang diantar oleh Pak Ucup, namun berjanji akan menyusul ke dusun 3 malam nanti. Setiba di dusun 3, Pak Ahmad menyampaikan instruksi Ustadz Asnawi kepada beberapa warga yang telah dipilih oleh Pak Bakir. Mereka segera mencari daun kelor dan menemukan seorang bocah 16 tahun yang bersedia menjadi umpan. Malam pun tiba. Meskipun Ustadz Asnawi dan Pak Ucup belum datang, rencana tetap berjalan. Bocah itu dikirim ke tempat gelap dan sepi, sementara warga bersembunyi dari kejauhan. Setelah menunggu lama, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan dari arah kebun muncul sosok pocong hitam besar yang menyeramkan. Bocah itu merinding dan memejamkan matanya, namun tidak pingsan. Mental bocah itu sungguh luar biasa. Meskipun takut, warga segera muncul dari persembunyian dan berteriak sambil melempar bola-bola daun kelor ke arah sosok yang terlihat tak bisa mendekati bocah tersebut. Sosok itu tampak kesakitan dan kemudian menghilang. Tak lama setelah itu, Ustadz Asnawi dan Pak Ucup tiba, dan Ustadz Asnawi langsung berteriak agar warga segera menyebar mencari pelakunya yang kemungkinan berada di sekitar kebun. Ia mengerahkan warga untuk mencari ke arah barat dan selatan kebun. Warga segera menyebar, membawa obor dan alat-alat untuk berjaga-jaga. Setelah mencari cukup lama, salah satu kelompok warga berhasil menangkap seseorang berjubah, dan orang itu dibawa ke salah satu rumah warga. Ternyata orang itu adalah Pak Darnaya dari dusun 4 yang kemarin menuduh Pak Ucup sebagai pelaku teror. Pak Darnaya ini orang yang cukup berada di dusunnya karena usahanya dalam beternak ayam sedang untung besar. Ternyata keberuntungannya itu berkat ritual pesugihan yang dijalaninya. Pak Darnaya diinterogasi, namun awalnya ia tidak mau mengaku, membuat warga geram. Namun setelah meminum air yang diberikan oleh Ustadz Asnawi, tiba-tiba Pak Darnaya kerasukan sosok pocong hitam itu. Sosok pocong tersebut menantang Ustadz Asnawi dan mengakui bahwa Pak Darnaya telah bersekutu dengannya. Setelah beberapa saat, Ustadz Asnawi berhasil melumpuhkan sosok tersebut dan mengusirnya. Setelah sadar, warga yang marah hendak main hakim sendiri. Beberapa sempat menendang dan memukul Pak Darnaya. Namun Pak Ahmad berhasil meredam amarah mereka dan membawa Pak Darnaya ke kantor polisi setempat. Dengan demikian, berakhir sudah teror pocong pesugihan di dusun tersebut, dan masyarakat bisa kembali hidup tenang tanpa dihantui ketakutan. Selesai sampai di sini. Tony FS pamit, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.